Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Yuda Sabila. Saya dari Teknik Elektro Unjani kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi ujian setengah semester atau UTS mata kuliah Sistem Telekomunikasi yang berjudul Sistem Penyambungan atau bisa dibilang Exchange atau Switching. Lanjut ke materinya. Pengertian switching adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switching sendiri adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan, dan koneksi baru bisa disusun bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dedicated kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang dapat dipakai untuk hubungan telepon baru sebagai kanal yang idle. Komponen jaringan telepon terdiri dari 3, yaitu 1. Terminal equipment atau TE, yang kedua sentral atau switching, yang ketiga saluran transmisi. Yang pertama, terminal equipment atau TE, suatu peralatan yang merupakan sumber informasi yang hendak disampaikan ke tujuan tertentu dan juga dapat berupa telepon, komputer, dan lain-lain yang bertindak sebagai pengirim dan penerima. Pengertian kedua, interface atau antarmuka antara network atau jaringan dan manusia atau mesin. Pengertian ketiga, mengubah informasi ke sinyal elektrik. Yang kedua, pengertian switching equipment atau sentral, alat penyambung antara saluran yang satu dengan saluran yang lain sehingga informasi yang dibawa oleh saluran sampai kepada tujuan. Sentral dapat berupa sentral analog ataupun sentral digital. Fungsinya adalah untuk menentukan jalur atau kanal guna membentuk hubungan koneksi antara dua buah atau lebih terminal equipment. Lanjut, ada saluran transmisi sebagai perantara atau penyampai antara terminal dengan sentral atau sentral dengan sentral, berguna untuk menyalurkan informasi dari pengirim kepada penerima. Selanjutnya, kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon. 1. Menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan atau switching. Yang kedua, memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, dan berakhirnya percakapan, dan lain-lain atau signaling. Yang ketiga, memberikan identitas kepada setiap pemakai atau numbering. Lanjut, fungsi dasar switching adalah sebagai berikut. 1. Penyambungan atau interconnection. 2. Pengendalian atau kontrol. 3. Deteksi adanya permintaan sambungan. 4. Menerima informasi. 5. Mengirim informasi. 6. Mengadakan tes sibuk. 7. Mengawasi pembicaraan. 8. Pemberi tanda. Lanjut, ada teknik penyambungan. Hubungan antara operator disebut junction. Jaringan telepon terdiri dari banyak titik penyambungan, sehingga tiap telepon dalam jaringan dapat saling dihubungkan melalui junction atau trunk. Syarat teknik penyambungan ada 6. 1. Tiap pemakai mampu berkomunikasi dengan pemakai lain. 2. Waktu penyambungan harus jauh lebih kecil dibanding waktu hubungan. Yang ketiga, ghost maksimum pada jam sibuk 5%. Untuk perencanaan sebaiknya diambil angka 1% atau tergantung investasi yang dapat diberikan dan tuntutan pelanggan serta tarif. 4. Privasi pelanggan harus dapat dijamin kecuali dalam beberapa kasus, misalnya hal politik. 5. Informasi utama yang disalurkan adalah suara. 6. Ketersediaan pelayanan harus setiap saat 24 jam atau 7 hari seminggu. Dan
365 hari dalam setahun. Lanjut, ada fungsi penyambungan. Ada 8 fungsi dasar penyambungan, yaitu 1. Interkoneksi, 2. Informasi penerimaan, 3. Pengendalian, 4. Informasi pengiriman, 5. Kesiagaan, 6. Tes kesibukan, 7. Penjagaan kondisi pelanggan, 8. Pengawasan. Selanjutnya ada hierarki sentral. Hubungan antara sentral lokal dilakukan dengan junction circuit. Umumnya junction circuit menggunakan kabel kawat. Hubungan antara sentral primari menggunakan junction circuit atau trunk circuit. Atau bisa disebut trunk circuit adalah saluran transmisi menggunakan radio atau fiber optik. Terus ada hubungan antara sentral sekunderi ke sekunderi atau ke tertiari dilakukan dengan trunk circuit. Selanjutnya ada tandem, adalah sentral transit antara beberapa sentral. Tandem digunakan untuk routing apabila saluran langsung sedang sibuk. Selanjutnya ada hubungan melalui switching. Hubungan sejumlah pelanggan telepon yang banyak secara langsung tidak efisien karena dibutuhkan saluran yang besar jumlahnya dan jaringan akan menjadi rumit. Sistem switching dibangun dan diletakkan di antara pelanggan-pelanggan tersebut yang dikenal sebagai suatu sentral atau exchange. Untuk pelanggan hanya memerlukan saluran untuk menghubungkan pelanggan, dan penambahan satu pelanggan cukup dengan menghubungkan pelanggan tersebut ke sentral. Sistem kerja switching ada 2, ada manual, ada otomatis. Dibagi lagi menjadi 2, ada analog yang terdiri dari 1. Step by step, 2. Command control, 3. Crossbar. Yang kedua ada digital yang terdiri dari circuit switch dan packet switch. Fungsi sentral. Fungsi sentral secara luas adalah 1. Fungsi switching menyambungkan dan memutuskan terminal masukan dan keluaran. 2. Fungsi kontrol mengendalikan atau mengontrol penyambungan panggilan atas dasar instruksi pensinyalan yang datang dari luar ataupun atas data yang disimpan di dalam sentral itu. 3. Fungsi interface atau transmisi dan signaling sebagai akses dalam kaitannya dengan akses dari pelanggan dan interkoneksi dengan jaringan lain. Yang terakhir, fungsi pembebanan untuk penghitungan dan pencatatan pemakai panggilan. Jenis sentral yang 1. Pertama ada sentral analog, adalah sistem memakai tenaga manusia untuk koneksi 2 orang yang berkomunikasi. Terus ada menggunakan switchboard. Yang kedua sentral digital, ada sistem tidak memakai tenaga manusia dan switchboard untuk koneksi 2 orang yang berkomunikasi. Terus ada tidak menggunakan mesin atau komputer. Prinsip yang terakhir, switching network dari sentral manual berupa switchboard yang terdapat operator yang bertugas dalam menyambungkan calling station, dimulai dengan memberikan suatu sinyal off-off dengan cara bisa diputar engkol, itu cara paling kuno, menyebabkan terjadinya perubahan status ditandai dengan bel di sentral. Ada 2. Angkat handset atau sentral manual sudah dilengkapi dengan line circuit. Yang ketiga, calling station. Station terhubungan dengan operator di inlet dan terjadinya komunikasi telet number. Yang keempat, outlet dikirim ringing tone oleh sentral. Yang kelima, terjadi hubungan inlet dan outlet oleh operator dan clearing calling. Station harus memutar engkol untuk memberitahu operator supaya memutuskan hubungan. Sifatnya ada 3. 1. Penyambungan yang relatif lambat.
Yang kedua, security bergantung pada operator. Yang ketiga, keberhasilan sambungan tergantung pada operator. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.